Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Amalia, NIM D1A1 21056 dari jurusan Agribisnis kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi ke-6, yaitu dinamika dan tantangan konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintahan diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam menyelenggarakan suatu negara. Selain itu, konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut undang-undang dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar. Kerajaan Inggris misalnya sebagai negara konstitusional tetapi tidak memiliki suatu naskah undang-undang dasar. Atas dasar kenyataan demikian, maka konstitusi lebih tepat diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis yang bertujuan membangun kewajiban-kewajiban, kekuasaan-kekuasaan, dan fungsi-fungsi dari berbagai institusi pemerintah, meregulasi hubungan antara mereka, dan mendefinisikan hubungan antara negara dan warga negara. Menengok perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan. Setelah ditetapkan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dan segala keterbatasannya. Mengapa demikian? Karena sejak semula Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai undang-undang dasar kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Pada awal era reformasi, muncul sebagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah: A. Mengamandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. B. Menghapuskan Dekren Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. C. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberontakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. D. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, serta mewujudkan kebebasan pers, mewujudkan kehidupan demokrasi. Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang Dasar NRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau lebih dari satu tafsir, dan membuka peluang bagi penyelenggara negara yang otoriter, stabilitik, tertutup, dan berpotensi tumbuhnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggaraan negara yang demikian itulah yang menyebabkan timbulnya kemerosotan kehidupan nasional. Salah satu bukti tentang hal itu adalah terjadinya krisis dalam berbagai bidang kehidupan atau krisis multidimensional. Tuntutan perubahan UUD NRI 1945 merupakan suatu terobosan yang sangat besar. Dikatakan terobosan yang sangat besar karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu 1999
Sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 37 UUD NRI 1945, melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dengan 4 kali perubahan, yakni perubahan pertama pada sidang umum MPR 1999, perubahan kedua pada sidang tahunan MPR pada tahun 2000, perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR pada tahun 2001, dan perubahan keempat pada sidang tahunan MPR pada tahun 2002. Perubahan UUD NRI 1945 yang dilakukan oleh MPR selain merupakan perwujudan dari tuntunan reformasi, sebenarnya sejalan dengan pemikiran pendiri bangsa Indonesia, Ketua Panitia Penyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yakni Insinyur Soekarno, dalam rapat panitia persiapan. Sampai saat ini, perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebanyak 4 kali, yang pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan yang dilakukan dimaksudkan guna menyesuaikan dengan tuntutan dan tantangan yang dihadapi saat itu. Persoalan bangsa dan tantangan yang dihadapi saat itu tentunya berbeda dengan masa awal reformasi.